Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Oke, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga selalu ada dalam keadaan sehat, dan dimanapun kalian berada, selalu stay safe ya teman-teman. Oke, langsung aja. Halo semuanya, kenalin aku Nita Nurajijah yang di sini bakal jadi host di kegiatan podcast Career Talk kali ini, ditemenin sama pemateri yang luar biasa, yaitu siapa nih? Oke, pada tahu gak nih ya? Oke, kita langsung panggil aja ya teman-teman. Pemateri kali ini adalah Kang Ahya Sularasa. Oke, halo Kang Ahya. Halo. Oke, gimana nih kabarnya Kang Ahya? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Sekarang posisinya di mana nih? Sukajadi. Oh, Sukajadi, deket Polban ya, teman-teman. Ya lumayan lah. Iya. Nah, Kang Ahya, sebelum kita masuk ke podcast yang pastinya ditunggu-tunggu oleh semua orang yang dengerin podcast kali ini, mungkin dari beberapa teman-teman kita yang bakal dengerin podcast ini itu masih terheran-heran, ini sebenarnya podcast apa sih gitu ya. Nah, sekarang aku bakal jelasin tentang kegiatan podcast Career Talk kali ini. Kenapa sih namanya Career Talk gitu ya? Oke, untuk podcast Career Talk kali ini, pastinya bakal ngasih kalian yang dengerin podcast ini itu informasi seputar dunia karir. Dan kita bakal sharing-sharing sama pemateri yang luar biasa ini, yang pastinya udah ada pengalaman terjun langsung ke dunia karir. Nah, ini pastinya dan khususnya dikhususkan oleh para mahasiswa tingkat akhir yang ada di Politeknik Negeri Bandung, jurusan Teknik Kimia khususnya gitu. Dan jangan lupa untuk terus pantengin karena podcast kali ini adalah podcast pertama dan pastinya bakal dilanjut dengan podcast kedua teman-teman dengan pemateri yang pastinya luar biasa lagi. Oke teman-teman, yuk dengerin podcast Career Talk episode pertama. Oke Kang Ahya, langsung aja ke pertanyaan pertama nih. Karena udah pada penasaran ya, dari Akang sendiri untuk pekerjaan prospek di jurusan teknik kimia itu yang Akang tahu nih ya, kan Akang analis, ada berapa sih yang emang ditandai dan paling diminati gitu buat anak-anak teknik kimia gitu? Untuk teknik kimia sih khususnya di Polban ya, itu istilahnya Polban itu udah punya nama lah di beberapa perusahaan gitu. Teman-teman saya pun kurang lebih satu tahun kurang lah dari ketika lulus itu udah hampir semuanya bekerja gitu. Jadi emang siapa yang ngelamar nih anak Polban? Oh, jurusan apa? Teknik kimia apalagi ya? Karena teknik kimia itu sangat luas untuk prospek kerjanya di bidang apa saja. Untuk di bidang teknik kimia kan jelas itu di engineer ya, dia tuh emang bekerja di skala pilot untuk teknik kimia ataupun teknik kimia produksi bersih. Nah untuk analis kimia itu biasanya bekerja di skala lab seperti itu. Untuk skala labnya kan bisa jadi QC, QA ataupun jadi sebagai analisnya seperti itu. Jadi emang luas sih untuk jurusan teknik kimia ini. Ngomong-ngomong sesuai atau tidak, saya pun tidak sesuai nih Tak. Saya kan di analis kimia itu harusnya bekerja di laboratorium lah, QC, QA. Tapi saya sebagai operator produksi itu biasanya lihat alat-alat gelas ya. Sekarang lihat alat-alat yang terdiri dari ukuran dan luas yang sangat-sangat besar kayak gitu. Jadi jangan salah, dunia pekerjaan itu akan sesuai dengan bidang yang kita geluti saat kuliah gitu. Itu tidak besar kemungkinan iya, cuman tidak. Nah contohnya itu saya sekarang kan di bagian seksi persiapan produksi NLVV. Jadi saya di sana memproduksi vaksin. Berarti berarti dari analis gitu ya, nggak masuk gitu ke skala lab tapi di alat produknya ya sekarang ya seperti itu. Tapi ada kendala dari Akang nggak sih? Sebenarnya prodinya analis tapi masuk ke skala industri.
dulu kendala terberat dari Akang sendiri ada nggak? Atau mungkin mata kuliah? Saat apa nih? Saat bekerja atau saat bekerja? Mencari pekerjaan? Saat bekerja, ya. Saat bekerja tuh, ya emang kan waktu ketika masuk kaget gitu, dikasih tahu dan ditugaskan di gedung yang memproduksi lah seperti itu. Dan di sana tuh benar-benar produksi. Jadi kalau di Bio Farma khususnya antara produksi dan quality control ataupun quality assurance itu memang berbeda. Jadi beda bagian, beda gedung. Nah, saya itu ditempatkan di gedung. Kaget awalnya, saya itu kan di skala lab lah istilahnya. Ini harus di skala ibaratkan di pilot lah. Jadi memang skala besar kayak gitu. Jadi awalnya doang sih kita kayak underestimate lah. Kita kan skala lab, sekarang harus skala produksi besar gitu. Gimana ya nanti? Nah, ternyata ketika seiring berjalannya waktu mereka pada ngajarin lah istilahnya ini kayak gini. Jadi belajar lagi dari nol. Dan itu pun saya yakin bukan hanya di Bio Farma, tapi perusahaan-perusahaan umum pada lainnya yang menerima orang-orang tidak sesuai dengan bidangnya pasti akan di training dari awal lah gitu. Siap. Akang dulu boleh cerita-cerita nggak pengalaman cari pekerjaan di bidang teknik kimia ya? Akang udah masukin kemana aja nih dan daftar kemana aja gitu? Kalau masukin mah lebih banyak daripada dipanggil ya. Jadi dulu tuh tips ke teman-teman juga, ketika teman-teman udah dapat ijazah, misalkan udah dapat bukan ijazah sebenarnya SKL lah, surat kelulusan sementara, itu teman-teman udah bisa nge-apply ke beberapa perusahaan kayak gitu. Nah, saya juga dulu kesana kemari ke Jakarta, Cikarang, ke Bandung. Cuman saya tuh bukan nyangkutnya sih, dipanggil lebih dalam lagi. Kan tahapnya tuh beda-beda ya. Ada yang di interview pertama kali, terus ada juga yang tes dulu pertama kali. Umumnya nih tes, interview, medical check up, baru diumumkan lulus atau tidak kayak gitu. Nah, saya tuh tahapan paling jauh itu ada di 2 perusahaan, di PT KAO di Cikarang sama di Bio Farma. Itu tuh dulu sempat deg-degan sih, soalnya antara KAO dan Bio Farma tuh rekrutmennya bareng kayak gitu. Jadi siapa nih yang paling cepat ya, fresh graduate pasti kan pinginnya yang cepat bekerja gitu ya. Saya juga dulu mikirnya kayak gitu. Siapa yang paling cepat perusahaan akan saya ambil, nah kayak gitu ya. Cuman ternyata dua-duanya tuh benar-benar bareng kayak gitu yo. Nah, bingung kan antara di Cikarang atau di Bandung. Sedangkan saya adalah orang Garut kayak gitu, orang tua di Garut, dan kebetulan saya tuh anak tunggal. Jadi saya tuh apa bilang gitu ke orang tua gue, ya saya dipanggil di KAO Cikarang sama di Bio Farma Bandung, yang mana nih? Karena mungkin beliau tuh mikirnya ini anak satu-satunya, jadi ingin yang dekat lah dengan orang tua. Kan di Garut kan lebih dekat Bandungnya daripada Garut. Nah, cuman realnya yang lebih cepat pengumuman itu PT KAO di Cikarang daripada Bio Farma. Bio Farma tuh lagi nunggu hasil MCU, dan hasil MCU pun belum tentu lolos kalau misalkan ada emang penyakit-penyakit yang tidak diperbolehkan oleh perusahaan tersebut gitu. Jadi bingung dulu tuh antara KAO atau Bio Farma, tapi KAO udah ada kepastian untuk lolos dan disuruh tanda tangan ke sana sekarang. Bingung kan tuh, jadi seperti mikir ke sana kemari, akhirnya seorang fresh graduate menolak perusahaan. Kalau teman-teman tahu ya, silahkan searching sendiri. KAO itu perusahaan apa? Perusahaan di mana, dan itu tuh merupakan perusahaan swasta ya, salah satu perusahaan swasta yang besar kayak gitu. Jadi banyak juga orang-orang yang ingin kerja di sana. Cuman karena saya ingin di Bio Farma, bismillah lah awalnya saya tolak KAO kayak gitu. Tapi tolaknya tuh secara halus dan harus memberikan konfirmasi. Kenapa? Karena mungkin kalau kita misalkan nolak nih ya, nah itu berdampak buat teman-teman yang lain dari jurusan kita ataupun nanti adik tingkat kayak gitu 2017.
takutnya misalkan ini orang pernah nolak tapi nggak ngasih kabar kayak gitu, nanti di blacklist kayak gitu. Jangan kayak gitu juga, jadi nolaknya harus perlahan. Dan alhamdulillah selang sehari dari menolak KO ada panggilan diterima di Bio Farma seperti itu. Wow, keren banget. Ini pilihannya benar-benar berat banget ya Kang ya, penuh dengan pertimbangan. Dan itu juga pastinya harus dengan ridho orang tua ya. Dan mungkin ya ridhonya orang tua Kang lebih ke yang Bio Farma ini gitu ya. Oke. Jadi ini tips dan reminder juga buat kakak tingkat kita, ada tingkat Akang yang sekarang masuk tingkat akhir. Intinya harus ada persiapan dan juga harus benar-benar matang ya Kang ya. Persiapan tuh harus benar-benar matang kayak gitu. Dan juga kan kalau misalnya daya saing perusahaan pas di Bio Farma nih atau mungkin AAO ini gimana? Banyak banget yang daftar atau gimana Kang? Dan apakah banyak banget yang daftar? Soalnya dulu nih kejamanan sama saya pengalamannya itu ketika tes di Bio Farma tuh lolos tahap 1 kan masih online tuh. Nah tahap 2 tuh dia psikotes, tapi dia tuh menggunakan pihak ketiga di Unpad gitu. Jadi psikotes psikolog Unpad kayaknya membuka jasa untuk para perusahaan untuk membuka psikotes. Nah, ketika datang ke sana kan belum pandemi tuh, banyak orang-orang ketika ngobrol kan setelah jadi psikotes kan ada beberapa tahap. Nah, setelah satu tahap istirahat. Ketika istirahat kita ngobrol tuh dari mana, kebanyakan mereka tuh udah bekerja. Jadi fresh graduate-nya tuh hanya saya saja kayak gitu. Keren banget. Kalau ditanya daya saing ya banyak. Kita saingan bukan hanya dengan angkatan kita sendiri, tapi angkatan saya, angkatan kakak tingkat yang lain yang belum memiliki pekerjaan kayak gitu. Tapi jangan takut, yang penting kita buktikanlah kualitas kita. Jadi nggak dinilai sih dari mana udah bekerja berapa tahun, udah itu kan ini buktinya gitu, yang udah bekerja pun kalah sama yang fresh graduate. Benar banget. Berarti daya saingnya emang banyak dan kembali lagi ke kita ya, persiapannya benar-benar harus matang banget. Gitu. Jadi daya saing tuh emang banyak lah, apalagi sekarang pandemi ya. Cari pekerjaan susah, yang udah kerja pun kebanyakan ada di PHK, diistirahatkan kayak gitu. Tantanganlah buat teman-teman sekarang yang akan melanjutkan ke dunia perkuliahan, dunia pekerjaan gitu. Jadi banyak tantangannya, apalagi sekarang pandemi kayak gitu. Jadi tetap semangat saja lah buat teman-teman, yakin kayak gitu. Oke, dan tips and triknya buat setelah lulus nih, kan ada jeda gitu ya buat nyari pekerjaan itu sampai kok bisa gitu ya 1 bulan. Dan mungkin ada teman Akang yang 1 minggu langsung setelah lulus, 1 minggu langsung dapat pekerjaan, ada gak Kang? Dan itu biasanya tips and triknya itu kayak gimana sih Kang? Kok bisa secepat itu gitu? Ya, jadi kata saya tadi bilang, ketika kalian udah punya SKL, segera nge-apply ke sana kemari gitu. Kalian bisa download kan sekarang ada Jobstreet, ada LinkedIn, ada loker di Instagram pun. Tapi hati-hati kalau di Instagram tuh ada beberapa yang penipuan juga ya. Jadi kalau yang terpercaya itu di situs-situs aplikasi-aplikasi pencari kerja kayak Jobstreet, LinkedIn kayak gitu sih. Jadi kita nge-apply aja ke situ semua. Nanti tuh nggak kerasa kayak kita mancing terus tiba-tiba ada petikan kayak gitu. Nanti juga mereka bakal satu persatu datang ke kita email untuk mengundang interview kah, tes kah. Jadi tipsnya jangan minder, jangan takut, apply aja ke sana kemari kayak gitu. Tapi itu balik lagi sesuai ridho orang tua juga. Misalkan nih kita diizinkannya bekerjanya di sini aja gitu, kita ya diusahakan mencari pekerjaan yang sesuai dengan apa yang orang tua juga harapkan gitu. Jadi biar kan sebagai booster juga gitu doa orang tua. Oke Kang, mau tahu dong Kang cerita-cerita tentang pas Akang interview, boleh nggak? Yuk boleh. Gimana nih? Saya tuh interview yang pertama tuh sama STM. STM itu kayak ditanya umum lah, dari mana, terus
untuk lulusnya kapan, terus lagi cari kerja di mana aja. Nah kalau di SDM Bio Farma kayak gitu, jadi secara umum. Nah, baru ke sesi interview 2 tuh ada user. Nah selama user pun dibagi jadi ada dua bagian gitu. Itu kayaknya satu kepala seksi, yang satu kepala bagian, itu lebih tinggi jabatannya. Untuk di kepala seksi itu masih umum juga, kayak kuliah di mana misalkan, terus TA apa, KP gimana, di mana. Terus dulu tuh saya ditanya ini untuk mengetes kemampuan bahasa Inggris, ngobrol sama beliau menggunakan bahasa Inggris. Terus ada, kalau teman-teman beda-beda sih, ada yang suruh nge-translate jurnal, abstrak jurnal dalam bahasa Inggris, coba kamu terangkan apa maksud ini. Ada juga yang ngobrol interviewnya pakai bahasa Inggris. Nah, kalau untuk di seksi kabag itu tuh lebih mendetail, kayak di tes gitu. Untuk misalkan tentang, jadi mereka itu kayak penguji gitu, kayaknya apa judulnya gini. Coba itu teh apa, gimana cara kerjanya. Nah baru di sana tuh ditanya, udah beres ya tentang kita. Nah mereka nanya tentang mereka, Bio Farma itu apa sih, misalkan produksinya apa aja, kegunaannya apa aja. Jadi untuk interview tuh ada yang bagian nanya kitanya, ada bagian mereka nanya kemampuan kita tentang perusahaannya gitu. Oke Kang, panjang ya dan keren banget. Susah nggak sih Kang? Ngerasa terbebani nggak pas interview? Ya pasti kan, fresh graduate di pertama kali interview kan pasti deg-degan ya kayak gitu. Iya. Ya ada wajar sih kalau ada rasa deg-degan, cuman ya hadapi aja gitu, pede aja. Kunci interview itu utama dan paling utama adalah pede ya Kang? Pede kayak gitu. Kalau misalkan kita ngejelasin apapun tentang Polban khususnya, ya jelasin aja, mereka nggak akan tahu gitu. Jadi kalau misalkan TA kayak gimana, ya bagus-bagusnya TA kita kayak gini, menghasilkan efisiensi apa, bagus-bagusin, mereka juga nggak akan ngerti gitu. Mereka juga kan punya bidangnya masing-masing gitu. Cuman kalau ditanya tentang perusahaan mereka, ya kita jangan ngada-ngada, soalnya mereka lebih tahu kayak gitu. Oke, nih dicatat ya teman-teman yang dengerin podcast ini, benar-benar manfaatnya benar-benar dapat ya, khususnya untuk interview nanti gitu ya. Oke, kalau misalnya persyaratan sendiri nih Kang, mungkin dari beberapa teman Akang ada yang cerita gitu. Nih ke perusahaan ini syaratnya emang susah nih, ada satu, terus ke perusahaan ini satu gitu. Kalau misalnya disatuin nih persyaratan yang mungkin dijadiin apa ya, yang paling utama gitu, persiapan dari kitanya sendiri apa nih, yang mau itu tes TOEFL, mau apapun itu gitu. Untuk persiapan untuk tes itu yang paling pertama adalah waktu istirahat gitu. Jangan sampai kita ketika tes kita dalam kondisi yang buruk kayak gitu. Apalagi psikotes itu tidak perlu belajar. Psikotes itu alami ketika kita menghadapi soal-soal ataupun masalah yang disajikan selama psikotes gitu. Nah untuk persyaratan menghadapi dunia pekerjaan itu yang paling pertama yang harus disiapkan adalah nilai IPK. Tidak memungkiri ya, IPK ataupun nilai itu menjadi syarat utama yang dilihat oleh perusahaan. Saya punya teman di SDM, rekrutmen itu terdiri dari beberapa sesi. Sesi pertama tuh kriterianya apa, sesi kedua tuh gelombang kedua tuh kriterianya apa. Nah yang paling pertama itu tuh gelombang itu adalah IPK atau nilai. Ketika kita nge-apply kan di situ ada nilai IPK. Nah kalau IPK-nya bagus, udah itu masuk. Tapi yang kecil jangan berkecil hati, dan adapun sesi berikutnya. Cuman yang paling utama itu adalah IPK. Yang kedua adalah soft skill kita. Mungkin teman-teman disayangkan karena ada pandeminya, jadi kurang bisa melatih soft skill kayak gitu. Soft skill tuh kayak jiwa sosial kita, jiwa berorganisasi kita seperti apa, nah kayak gitu. Yang ketiga tuh penghargaan atau prestasi dia selama di perkuliahan itu udah ngapain aja sih, misalkan ikut lomba, dapat penghargaan,
misalkan teater baik ataupun apapun itu. Jadi itu sih kalau persiapan yang harus disiapkan kita gitu, mumpung kita ini masih semester berapa, 2 ya, nah mumpung semester 2, jadi harus mempersiapkan minimal 3 hal itu yang untuk nanti di tingkat akhir. Jadi udah punya bekal lah kayak gitu. Harus bebekalan gitu ya kata Sundanya mah ya. Penghargaan dari Akang sendiri, mau di-spill dong penghargaan apa aja gitu yang Akang punya gitu. Dan itu salah satu kunci emas buat nanti masuk perusahaan gitu. Apa ya? Paling yang beberapa tuh saya menjadi teater baik prodi analis kimia dulu. Keren. Terus ada saya menerbitkan beberapa jurnal nasional maupun jurnal internasional bersama rekan saya ada. Terus apa lagi ya, ikut perlombaan di bidang kimia khususnya di tingkat nasional, kayak gitu aja sih ya. Pokoknya kalau ada lomba-lomba ataupun apapun ya ikutin aja kayak gitu. Ikutin aja gitu ya. Tapi keren Kang, kok bisa sih? Akang aktif himpunan nggak? Aktif, saya dulu jadi kepala MSTK. Oh alah, keren sekali ini. Sekarang ada MSTK nggak? Ada Kang, ada. Gitu. Ada, masih ada. Berarti banyak sekali yang harus dipersiapkan dan kita dituntut untuk aktif ya, aktif di akademik, aktif di luar akademik juga ya Kang ya? Ya. Iya, harus bisa manajemen waktu gitu ya, persiapan dari sekarang. Karena mungkin di dunia pekerjaan lebih padat banget ya Kang ya? Iya, lebih ada tekanan sih dari atasan, kayak gitu, harus ini. Oke, Kang, karena ini habis waktunya, mungkin untuk closing statement ya. Ada mungkin kata-kata penyemangat dan motivasi buat para pendengar podcast tercinta kita ini nih. Silakan Kang. Untuk pesan saya, ketika sekarang adalah musim-musim pandemi, mencari pekerjaan sangat susah. Kalian tetap semangat, yang penting yakin apapun yang terjadi nanti, yang penting kalian udah berusaha gitu. Kalian udah mempersiapkan diri dari semester 1 sampai semester 6 untuk D3 dan semester 8 untuk D4. Apa yang dipersiapkan itu nanti akan ada hasilnya, ada buahnya dari kerja keras kalian gitu. Jadi yang penting yakin dan harus sejalan dengan keinginan orang tua, karena doa orang tua itu booster gitu. Terima kasih banyak untuk Kang Ahya, dan mungkin kesimpulannya dari aku, semangat semuanya yang untuk khususnya mahasiswa tingkat akhir, dan terima kasih kepada Kang Ahya. Semangat dan selalu yakin, percaya diri, ridho orang tua itu yang paling utama dan pokoknya terutama gitu ya teman-teman. Mungkin dari saya sebagai host sangat berterima kasih banyak buat Kang Ahya Swarasta gitu ya, yang sudah berkenan untuk mengisi materi di podcast Career Talk kali ini. Mudah-mudahan Akang sehat selalu dan sukses ya Kang ya. Amin. Iya. Oke. Terima kasih sekali lagi buat semuanya yang dengerin podcast kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan dan pembicaraan kali ini bermanfaat sekali buat semuanya. Dan jangan lupa terus ikutin podcast kali ini karena bakal ada episode kedua ya, podcast Career Talk kali ini, dan pastinya bakal lebih seru dan ramai lagi. Aku spill juga buat materi episode kedua itu cewek nih, yang sekarang ganteng, yang nantinya cantik gitu ya. Oke. Cukup sekian mungkin dari aku. Mohon maaf Kang Ahya kalau misalnya aku ada salah kata dan kalimat gitu ya. Ya. Intinya terima kasih banyak sekali lagi, semangat. Pokoknya salam sukses, salam silaturahmi, dan salam hormat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.